Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu dengan Ustadz kembali dalam pembelajaran daring pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Salam olahraga, jaya. Apa kabar? Solid dan solihah kelas 9. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi hari ini dengan semangat yang baru, tentunya dengan materi yang baru pula, Ustadz akan menjelaskan kepada soleh dan solihah terkait dengan budaya hidup sehat, meliputi aktivitas fisik, pola makan, dan pencegahan penyakit. Seperti apa materinya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah soleh dan solihah mampu memahami dan juga menjelaskan bagaimana menerapkan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang pertama adalah aktivitas fisik. Pengertiannya adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan pengeluaran energi. Di sini kenapa Ustadz berikan tanda kuning, karena intinya pada pengertian aktivitas fisik di sini terdapat pada gerakan tubuh, otot rangka, dan juga energi. Silakan bisa sambil disimak dengan baik-baik ya untuk pengertian dari aktivitas fisik. Saya lanjutkan untuk 5 manfaat aktivitas fisik. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mood. Yang kedua, mencegah penyakit kronis. Yang ketiga, mengelola berat badan. Yang keempat, meningkatkan tingkat energi. Yang kelima, memperbaiki kualitas tidur. Nah, untuk contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan, yang pertama, untuk aktivitas fisik ketahanan atau endurance, yang pertama ada berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh. Yang kedua, lari ringan ataupun jogging. Yang ketiga, berenang. Yang keempat, senam. 5, bermain tenis. Kemudian untuk aktivitas fisik kelenturan atau flexibility, yang pertama ada peregangan, yang kedua senam tai chi, yang ketiga yoga, yang keempat aktivitas sehari-hari ya, mencuci pakaian, mencuci mobil, dan mengepel lantai. Ini bisa untuk kelenturan atau flexibility. Yang terakhir, aktivitas fisik kekuatan atau strength. Di sini ada push up, sit up, pull up, back up, squat thrust, seperti yang soleh dan solihah laksanakan pada minggu kemarin. Itu merupakan aktivitas fisik atau kebugaran jasmani juga dalam tatanan kekuatan ataupun strength. Yang kedua adalah naik turun tangga. Yang ketiga adalah angkat berat atau angkat beban. Yang keempat adalah mengikuti kelas senam terstruktur dan terukur, atau dapat disebut juga dengan fitness. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pada setiap harinya tentunya soleh dan solihah ini ya beraktivitas. Dalam beraktivitas ini tentunya membutuhkan energi. Dari mana energi yang kita dapatkan? Tentunya dari makanan yang kita makan sehari-hari. Dari makanan yang kita makan ini memiliki gizi. Dan gizi yang di dalamnya adalah seperti berikut. Ada yang berfungsi sebagai zat tenaga, ada yang berfungsi sebagai zat pembangun, ada yang berfungsi sebagai zat pengatur. Yang pertama ada hidrat arang atau karbohidrat, lemak, protein sebagai zat tenaga. Yang kedua ada protein, mineral sebagai zat pembangun. Yang ketiga ada vitamin, mineral, protein, dan air sebagai zat pengatur. Jadi masing-masing zat yang ada di sini ya, itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri bagi tubuh kita. Baik, Ustaz lanjutkan. Di sini sudah ada contoh makanan yang mengandung karbohidrat, ada nasi, ada kentang, ada gandum, ada roti, ada umbi-umbian. Saya lanjutkan, di sini juga sudah ada contoh makanan yang mengandung lemak ya, yang mengandung lemak. Di sini ada telur, kacang-kacangan, alpukat, keju, dan juga daging. Saya lanjutkan. Di sini juga ada contoh-contoh makanan yang mengandung protein sangat banyak sekali ya. Ada daging,
kacang-kacangan, susu, telur, tahu, tempe, keju, dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya adalah mineral. Mineral di sini untuk coklat itu mengandung tembaga dan juga magnesium. Kemudian untuk telur di sini mengandung fosfor, seng, dan selenium. Dan untuk susu, seperti yang Sol dan Solihah ketahui, mengandung ini ya, kalsium untuk pertumbuhan tulang. Dan untuk selanjutnya adalah ada kacang-kacangan. Untuk kacang-kacangan sendiri mengandung mineral magnesium, seng, dan juga mangan. Dan untuk sayur-sayuran seperti brokoli mengandung sulfur. Nah, untuk selanjutnya adalah vitamin. Di sini untuk vitamin ada A, D, E, K, dan juga B, C. Seperti di sini ada telur, ada wortel yang mengandung vitamin A, ada jeruk yang mengandung vitamin C, dan ada minyak ikan juga mengandung vitamin ya. Baik, Ustadz lanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya adalah air. Nah, air adalah gizi dari makanan yang terakhir. Karena memang air adalah kebutuhan yang cukup penting bagi tubuh manusia. Karena sebagian besar tubuh manusia diisi oleh air. Fungsinya air sangat banyak. Salah satunya adalah untuk mengatur suhu badan. Ya, untuk mengatur suhu tubuh ataupun suhu badan. Oke, Ustadz lanjutkan. Untuk tadi sudah Ustadz jelaskan terkait dengan zat-zat apa saja yang terkandung dalam sebuah makanan. Kalau sekarang kita akan mempelajari tentang penyakit-penyakit apa saja yang bisa terjadi jika kita salah gizi. Salah gizi di sini dalam artian kekurangan ataupun kelebihan gizi ya. Seperti contoh, kurang kalori protein dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor, kwashiorkor atau maramus. Kemudian kekurangan vitamin A, gangguan alat penglihatan, vitamin B, gangguan metabolisme, vitamin C, sariawan, vitamin D, kelainan pertumbuhan tulang, vitamin E, kelainan jantung, vitamin K, hambatan luka kering. Jadi kalau Sol dan Solihah terluka, tergores kulitnya, maka akan sulit untuk kering. Jadi keringnya lama daripada biasanya kalau kekurangan vitamin K. Yang terakhir adalah kurang zat mineral. Bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan anemia serta juga gondok. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menerapkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, di sini sudah ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. 2, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 3, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. 4, konsumsi aneka ragam makanan pokok. 5, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 6, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. 7, minum air putih yang cukup dan aman. Nah, ini sudah Ustadz bahas ya tadi ya, karena memang sebagian besar tubuh kita diisi oleh air. Yang ke-8, biasakan baca label pada kemasan makanan. Ini untuk yang sering makan makanan instan. Yang ke-9, biasakan cuci tangan dengan sabun air mengalir. Pada waktu pandemi ini juga sering digalakkan, silakan bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ke-10, sesuai dengan mata pelajaran ini, silakan untuk berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penyakit yang dapat ditimbulkan dari makanan yang tidak sehat. Ada diare, obesitas, diabetes, kolesterol, hipertensi. Ustadz harapkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Solih dan Solihah tidak ada yang terkena penyakit-penyakit seperti ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ustadz lanjutkan. Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya untuk pencegahan penyakit? Nah, untuk kiat-kiatnya dalam pencegahan penyakit, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, mengonsumsi makanan padat gizi sesuai dengan kebutuhan. Diingat, sesuai dengan kebutuhan ya. Yang kedua adalah mempertahankan berat badan ideal.
melakukan olahraga sesuai kemampuan. Ingat, sesuai kemampuan. Minum 6-8 gelas air putih per hari. Dianjurkan untuk sering berjemur, kurang lebih 15 menit. Melakukan pemeriksaan secara berkala, kurang lebih 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Membuat masakan yang tidak terlalu pedas ataupun asam, yang dapat mengganggu lambung dan juga pencernaan. Yang selanjutnya adalah memperbanyak makanan serat agar tidak sembelit. Yang selanjutnya adalah mengurangi konsumsi gula berlebihan, ya, agar tidak kencing manis. Yang selanjutnya adalah menggunakan sedikit minyak untuk menumis. Ini untuk menghindari minyak jahat, ya, atau lemak jahat. Yang terakhir adalah membuat makanan dengan tekstur yang lunak agar lambung kita dapat mencerna makanan dengan baik. Baik, Soleh dan Solihah, mungkin cukup untuk materi kali ini. Dan untuk feedback ataupun tugas yang harus Soleh dan Solihah kerjakan adalah silakan buat rangkuman menggunakan selembar kertas. Rangkum materi yang Ustadz berikan pada video pembelajaran ini. Buatlah rangkuman sebaik mungkin karena materi ini akan Ustadz ujikan untuk mengambil nilai UTS di minggu ke depan. Di minggu selanjutnya, ya. Dengan soal-soal yang Ustadz buat nantinya. Dan selanjutnya adalah silakan foto hasil rangkuman dan kirim melalui WA group masing-masing, ya. Tentunya nanti kalau untuk 9A silakan dikirim di 9A. Untuk Solih kelas 9B silakan bisa dikirim di 9B. Terakhir nanti di absen, nanti akan Ustadz absen siapa yang belum dan siapa yang sudah nanti akan ketahuan di sana. Untuk contohnya sudah Ustadz share, ya, di grup ini ataupun di saat ini ada nama, ada nomor absen, ada kelas, di atasnya diberikan judul rangkuman pembelajaran PJOK, dan di bawahnya nanti adalah rangkuman Soleh dan Solihah. Mungkin cukup dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.